Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Tiba-tiba Istriku Berubah, karya dari author Kiss, bab 9, gara-gara lingerie. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Reza termangu menatap nanar punggung Hana yang menghilang di balik pintu kamar. Pria tampan itu merasa gambang antara mau meminta maaf atau tidak. Biarkan saja. Lagian memang benar kan, kalau aku lagi sibuk, jadi nggak sempat balas pesan. Reza berusaha menepis rasa bersalahnya. Pria tampan itu mengayunkan langkahnya menyusul Hana masuk ke dalam kamar. Pria tampan itu membeku menatap Hana tak berkedip. Jakunya naik turun melihat tubuh istrinya yang tertutup pakaian dalam berwarna merah terang. Seksi. Gumam Reza tanpa sadar. Matanya memindai dada Hana yang lumayan besar, namun ketat. Begitu juga dengan bokong sintal Hana. Dia tak menyangka di balik gamis besar yang dipakai istrinya, tersimpan tubuh indah layaknya berlian yang disimpan dalam kotak kaca agar terlindungi dari tangan-tangan pencuri. Tanpa sadar Reza melangkah mendekati Hana. Logikanya tak dapat melarang pria itu karena hasrat Reza kian mendominasi. Jantung Hana berdegup kencang ketika melihat sorot mata Reza yang terlihat seperti singa kelaparan. Gimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Hana menelan ludahnya dikala Reza semakin dekat. Pertahanannya hampir runtuh. Akan tetapi, niatnya untuk membuat Reza menyesal lebih besar. Hana. Panggil Reza dengan suara serak. Aku mau mandi. Hana buru-buru lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar mandi. Tak lupa dia membawa lingerie yang Sonya belikan. Reza ingin mencekal tangan Hana, namun wanita itu lebih dulu masuk ke dalam kamar mandi. Hana menutup pintu kamar mandi dengan keras, membuat Reza terkejut. Kesadarannya kembali hadir. Pria itu mengusap wajahnya frustasi. Kenapa aku nggak pernah tahu kalau dia punya tubuh molek? Dan rambutnya juga sudah dipangkas cantik. Apa yang aku pikirkan? Tetap saja dia bukan kriteria aku. Reza menggelengkan kepalanya cepat. Pria itu menyugar rambutnya berusaha menyadarkan logikanya yang mengatakan Hana telah masuk ke dalam kriterianya. Suara perut Reza berbunyi, menandakan cacing di perutnya minta diisi. Pria itu tersadar bahwa dia belum makan semenjak di restoran tadi. Reza hanya memakan stik daging, sebanyak 2 gigitan saja, karena selebihnya. Selera makannya hilang, dikala melihat istrinya tersenyum pada pria lain. Hana, cepat mandi. Setelah itu siapkan aku makan malam. Teriak Reza seraya menggedor pintu kamar mandi. Untung aku cepat-cepat masuk ke dalam kamar mandi. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi padaku. Tapi tadi Mas Reza menatapku lebih dari 5 detik. Aku berhasil melakukannya. Hana memegang dadanya yang berdebar-debar seperti anak muda yang jatuh cinta. Pipi wanita cantik itu merona, mengingat tatapan suaminya yang tampak begitu menginginkannya. Lihat saja, Mas. Tidak akan lama lagi noda hitam ini akan berubah menjadi noda yang tidak akan pernah mau kamu hilangkan. Gumam Hana tersenyum lebar. Tekadnya semakin kuat untuk membuat Reza bertekuk lutut padanya. Setelah itu, Hana akan memberikan pelajaran pada Reza. Pelajaran yang akan membuat Reza jera dan menyesali perbuatannya. Lamunan Hana tersadar ketika mendengar teriakan Reza. Wanita itu tersenyum. Langkah kedua yaitu membuat kamu bergantung pada masakanku, Mas. Hana segera membersihkan tubuhnya. Setelah itu, Hana memakai lingerie seksi. Rambutnya yang basah dibiarkan tergerai indah. Semoga kamu suka dengan penampilan baruku, Mas. Hana tersenyum malu menatap pantulan dirinya di depan cermin. Bunyi pintu kamar mandi terbuka menampilkan sosok Hana yang terlihat segar dan seksi, membuat Reza yang sedang memainkan ponselnya menoleh. Glek. Kenapa kamu pakai pakaian itu? Tanya Reza dengan suara tergagap, peluh keringat membasahi kening dan lehernya. Hanya sedang ingin. Oh iya, tadi kamu menyuruh aku masak. Memang kamu masak apa, Mas? Tanya Hana santai seraya mengacak-acak rambutnya dengan gaya yang seksi. Sial, dia membuatku bergairah. Batin Reza mengumpat kesal. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Tiba-tiba Istriku Berubah, sebuah novel karya dari author Kiss, bab 10, Terbiasa dengan Luka. Dengan pengisi suara Sensen, persembahan Audiotune. Selamat mendengarkan. Reza membuang wajahnya ke arah lain. Pria itu tak sanggup melihat istrinya yang memakai lingerie. Reza masih tetap kekeh pada pendiriannya bahwa Hana bukanlah kriterianya.
Mas, kok ditanya nggak jawab sih? Mau aku masakin apa? Tanya Hana seraya menepuk pundak Reza. Seolah ada sengatan listrik dalam tubuhnya, membuat sesuatu di balik celananya mengalami tegangan tinggi. Kepala Reza terasa nyeri, begitu juga dengan di bawah sana semakin sesak. Namun sekuat mungkin Reza menahannya agar tak melakukan sesuatu yang dapat merendahkan harga dirinya. Nasi goreng. Reza buru-buru keluar dari kamar diikuti Hana dari belakang. Pria itu duduk di kursi dekat pantry, melihat Hana yang sudah menyiapkan beberapa bahan yang ingin ia rajang. Reza melihat Hana berjinjit berusaha mengambil garam di lemari, membuat pria itu terpaksa bangkit dari kursi guna membantu Hana. Biar aku bantu. Ujar Reza pelan, tepat di telinga Hana, membuat tubuh wanita itu membeku karena mereka berdua tak pernah sedekat ini. Aroma harum tubuh Hana membuat tubuh Reza panas dingin. Segera pria itu mengambil toples garam lalu memberikannya pada Hana. Terima kasih. Hana melengos ke samping membuat jarak di antara keduanya sangat dekat. Bahkan bibir mereka nyaris bersentuhan. Seolah sama-sama terhipnotis, Reza segera menyatukan bibirnya dengan bibir Hana, membuat tubuh wanita itu membeku. Darah dalam tubuh Hana seolah berdesir hebat. Begitu juga dengan Reza yang merasa senang karena Hana tak menolak ciumannya. Dia tidak akan bisa menolakku. Haha, pesonaku itu tidak ada duanya. Batin Reza sombong. Belum sampai 1 menit kesadaran Hana kembali menyadarkan hati dan pikirannya. Dia tak bisa lemah dan gampangan, karena nanti Reza pasti akan semakin merendahkannya. Buru-buru Hana mendorong dada bidang Reza, membuat ciuman hangat itu terlepas. Apa kamu sadar kalau kamu baru saja menjilat ludahmu sendiri, Mas? Tanya Hana tersenyum sinis, membuat Reza menautkan alisnya bingung. Apa maksudmu? Tanya Reza tak mengerti. Pastinya kamu paham betul maksudku, Mas. Noda hitam di pakaian. Kamu tahu arti dari kalimat itu, kan? Hana bertanya sarkas menatap sinis Reza, membuat pria itu termangu. Pikiran Reza seolah dihantam oleh batu besar. Pria itu paham betul apa maksud dari perkataan Hana. Noda hitam di pakaian. Teringat jelas obrolannya bersama Hendry 3 hari yang lalu. Dia tak menyangka Hana mendengar pembicaraannya. Ataukah Hendry yang mengatakan itu pada Hana? Bagaimana kamu tahu? Pertanyaan bodoh keluar begitu saja dari lisan Reza, membuat Hana tersenyum miris. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Hanya lulusan SD dan bukan kriteriamu. Tapi lihat tadi, kamu baru saja menciumku. Bukankah kamu baru saja menjilat ludahmu sendiri? Hana membalikkan badannya. Wanita itu tak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Hana segera melanjutkan memasak nasi goreng untuk Reza. Sedangkan Reza hanya bisa terdiam seperti orang bisu. Pria itu tak bisa menjawab sepatah kata pun. Rasa bersalah dan rasa malu karena telah menggunjingkan istrinya sendiri pada orang lain membuat pria itu merasa gamang, antara ingin meminta maaf atau tidak. Hana berusaha tersenyum. Meski matanya sudah mengabur karena air mata yang sudah memupuk, membuat Hana tanpa sadar mengiris jarinya sendiri. Au! Reza tersadar ketika mendengar suara Hana yang meringis kesakitan. Kamu terluka? Reza segera menarik tangan Hana lalu menyesap darah yang keluar dari jari telunjuk Hana. Wanita itu segera menarik tangannya dari mulut Reza. Ini hanya luka kecil, ujar Hana segera membasuh jarinya di wastafel. Tapi, luka kecil juga akan terinfeksi kalau tidak diobati. Balas Reza khawatir, membuat Hana tertawa hambar. Luka yang kamu berikan lebih parah dari ini. Dan aku masih baik-baik saja, Mas. Jadi tidak usah khawatir. Aku sudah terbiasa dengan segala jenis luka. Dan aku tahu bagaimana cara mengobatinya. Ujar Hana dingin, bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Audio Tune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Tiba-tiba Istriku Berubah. Karya dari autor Kis, bab 11. Ceritan Hati Hana. Dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Reza membulatkan matanya dikala merasakan nasi goreng buatan Hana. Pria tampan itu tak menyangka Hana bisa pandai membuat nasi goreng yang enak. Namun pria itu tak memuji karena merasa tinggi egonya. Enak? Tanya Hana yang melihat Reza terlihat sangat lahap menyantap nasi goreng buatannya. Lumayan. Jawab Reza santai dengan raut wajah yang dibuat biasa-biasa saja. Baiklah, kalau gitu aku naik ke atas dulu. Mau tidur?
karena capek habis jalan-jalan seharian. Hana menguap. Wanita itu membusungkan dadanya lalu meregangkan otot-ototnya yang terasa pegal. Reza tersedak dikala melihat dada Hana yang dibusungkan. Sungguh sangat menggoda imannya. Pria itu mengumpat kesal dalam hati karena merasa Hana sedang bermain tarik ulur dengannya. "Minum, Mas." Hana memberikan minuman pada Reza. Wanita itu merasa khawatir karena melihat wajah Reza yang tampak memerah karena tersedak. Dia masih tak mengetahui jika Reza tersedak karena melihat bodi seksinya. "Jangan pakai lagi baju kurang bahan itu, Hana." Tegas Reza dikala sudah merasa kesabarannya benar-benar diuji. Mungkin malam ini dia bisa menahan gairahnya, namun tidak menjamin malam di masa depan dia bisa menahan diri untuk tak menerkam Hana. "Kenapa memangnya, Mas? Aku suka memakai lingerie ini. Karena nyaman dan membuat pori-poriku bisa bernapas setelah seharian penuh aku menutupnya dengan pakaian besar. Lagi pula, di rumah ini tidak ada yang melihatku selain kamu." Hana tidak terima. Wanita itu menjawab dengan nada sarkas membuat Reza mengepalkan tangannya erat. "Patuhi perintahku, Hana." Tegas Reza dengan nada suara tinggi. Pria tampan itu tak ingin dibantah sama sekali. "Kenapa aku harus mematuhi perintah kamu?" Bukannya menjawab, Hana malah bertanya balik dengan suara yang tak kalah tinggi. Wanita itu berdiri menatap tajam Reza. "Karena aku suami kamu." Balas Reza tak kalah sarkas, ikut berdiri menatap nyalang Hana, seolah ingin menguliti wanita itu hidup-hidup. "Suami mana yang tega menggunjingkan istrinya pada temannya? Seorang suami itu adalah imam bagi istri, membimbing istri dari salah ke jalan yang benar. Bila ada satu perilakuku yang membuat kamu tidak suka, seharusnya kamu mengatakannya padaku agar aku bisa memperbaikinya. Bukan malah kamu umbar kekuranganku pada temanmu. Itu sama saja kamu menelanjangiku di depan umum karena kamu telah membuka aibku, Mas." Teriak Hana meluapkan semua rasa sesak yang telah ia tahan selama ini. Wanita itu menjatuhkan air matanya untuk pertama kali di depan Reza. Dada Hana naik turun. Wajahnya memerah hingga ke leher jenjangnya. Bahkan saat berkata tadi, urat-urat lehernya keluar, menandakan wanita itu benar-benar sedang murka. Kemarahan Reza yang tadi sampai ubun-ubun karena Hana berani meninggikan suaranya pun hilang, tak berbekas. Setelah mendengar jeritan hati seorang Hana, entah mengapa lidahnya terasa keluh, bahkan tubuhnya seolah tak bertulang. Dia hanya menatap lekat wajah sembab Hana. "Bahkan, kamu tidak meminta maaf padaku setelah kamu tahu kalau aku tahu kamu menggunjingku di luar sana." Ujar Hana dengan nada lirih menatap Reza dengan tatapan penuh luka. Hana merasa lelah. Selama 3 hari memendam rasa sesak di hatinya. Mungkin bila dia tak mendengar kata-kata pedas yang keluar dari bibir Reza, pastilah Hana tidak akan meluapkan amarahnya seperti saat ini. "Sampai detik ini aku bertahan di sisi kamu. Karena ada cinta di hati aku untuk kamu, Mas. Tapi aku juga tidak tahu sampai kapan cinta itu ada di hati aku." Hana berbalik melangkah gontai menaiki tangga lalu masuk ke dalam kamarnya. Wanita itu merebahkan tubuhnya di atas ranjang, menatap nanar langit-langit kamarnya. "Ya Allah, apa sesakit ini rasanya mencintai orang yang tidak mencintai hamba? Mohon lukiskan nama hamba di hatinya." Hana menutup matanya diiringi air mata mengalir dari sudut matanya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Audio Tune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Tiba-tiba Istriku Berubah. Karya dari author Kiss, bab 12. Kita manusia, bukan kucing yang taunya kawin. Bersama saya Sen-Sen.
Selamat mendengarkan. Reza segera menyusul Hana ke dalam kamar. Pria tampan itu melihat Hana tidur membelakanginya. Punggung wanita itu bergetar, menandakan sedang menangis. Oh ya ampun, apa yang harus aku lakukan? Seumur hidup aku tidak pernah berhadapan dengan perempuan yang sedang menangis. Bahkan dulu saat mama menangis karena aku kecelakaan, aku hanya diam. Tidak tahu harus apa. Gumam Reza pelan. Pria itu adalah pria yang tak peka dan memiliki ego tinggi. Dia menyugar rambutnya, lalu tak sengaja melihat remote kontrol pendingin ruangan. Dia mengambilnya, lalu segera menurunkan suhu AC, membuat suasana semakin dingin. Hana yang hanya memakai lingerie seksi pun menggigil. Kenapa tiba-tiba dingin? Gumam Hana dengan suara serak. Sebuah pelukan hangat tiba-tiba Hana dapatkan membuat wanita itu membeku. Dia tahu siapa pemilik tangan tersebut, karena hanya ada Reza di rumah. Lepasin! Hana memberontak membuat Reza semakin mengeratkan pelukannya. Dingin. Enaknya yang hangat-hangat. Bisik Reza pelan membuat pipi Hana merona. Wanita itu merasa malu, kesal, dan deg-degan. Malu karena mendengar kata-kata ambigu yang keluar dari lisan Reza. Kesal karena bukannya kata maaf yang Reza ucapkan. Deg-degan karena baru pertama kalinya Reza memeluk tubuhnya. Dia tak habis pikir bagaimana bisa ada laki-laki yang egonya tinggi seperti Reza. Hanya 3 kata yang Hana butuhkan saat ini, yaitu aku minta maaf. Akan tetapi, 3 kata itu sangat susah keluar dari lisan Reza. Sana cari gorengan yang hangat-hangat, bukan malah peluk aku. Ketus Hana dengan suara serak karena habis menangis. Benar juga. Apalagi kalau makan bakso di pinggir jalan, pasti makin hangat. Balas Reza melonggarkan pelukannya membuat Hana kembali menangis. Dasar suami gak peka, introvert, egois, eskutup. Teriak Hana dalam hati. Pergi sana dan gak usah kembali lagi. Sungut Hana menelungkupkan wajahnya ke dalam bantal membuat Reza semakin leluasa melihat punggung mulus Hana. Pria itu menarik tari lingerie Hana, lalu mengecup bahu dan punggung mulus Hana membuat wanita cantik itu meremang. Aku tahu, Hana. Kamu pakai pakaian kurang bahan ini karena ingin menunjukkan kemolekan tubuhmu padaku. Kamu minta disentuh olehku. Oh ayolah, pastinya kamu juga tidak akan tahan bila menyentuh dada bidang dan perut six-packku yang mirip dengan idol Korea. Batin Reza penuh percaya diri. Pria tampan itu menyingkap selimut yang menutupi tubuh mereka berdua, membuat paha mulus Hana terekspos. Reza membalikkan tubuh Hana telentang, lalu memasang senyum kecil di wajah tampan dan tengilnya itu. Reza berdiri di atas lututnya, lalu membuka kaos oblong yang melekat pada tubuhnya, membuat Hana menelan ludah kasar ketika melihat tubuh kekar suaminya. Selama ini Hana tak pernah berani menatap dada dan perut six-pack Reza, karena jantungnya pasti berdegup kencang seperti orang yang sedang lari maraton. Aku tahu, kamu marah pasti karena aku tidak menyentuhmu kan? Ayolah Hana, lain kali bila kamu menginginkanku, tinggal bilang saja. Aku bukan cenayang yang bisa tahu apa isi kepalamu, Hana. Ujar Reza dengan suara yang serak menahan gairah. Hana tersadar dari kekagumannya dikala mendengar perkataan Reza. Wanita itu kembali merasa kesal, karena suaminya itu tidak pernah peka. Reza menindih Hana dan ingin mencium bibir Hana. Namun dengan gerak cepat wanita cantik itu mendorong dada bidang Reza hingga pria itu terjungkal ke samping. Lagi dan lagi. Hana menolaknya di saat hasrat Reza telah sampai ke ubun-ubun, membuat pria tampan mengepalkan tangannya erat. Bukan hanya sentuhan yang aku inginkan, tapi juga pengakuan darimu kalau aku istrimu. Perhatian dan kasih sayang sebagai seorang istri. Pernikahan itu ibadah, bukan hanya sekedar tempat pelepas nafsu belaka. Karena kita manusia, bukan kucing yang taunya kawin. Tegas Hana menohok hati Reza. Bersambung.